Yudhoyono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami muliakan Presiden Republik Indonesia ke-6 yang juga adalah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kami hormati dan kami muliakan pula Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2024-2029 Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Intermezzo sedikit. Pak Prabowo ini call sign-nya 08. Sejak sekian puluh tahun yang lalu saat beliau berdinas di Kopassus. Ternyata seperti halnya sebuah nama, call sign itu juga menjadi doa. Terbukti tidak lama lagi insya Allah Pak Prabowo akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Para senior, para pemimpin, para pengurus DPP, anggota fraksi Partai Demokrat DPR RI, dan seluruh kader Partai Demokrat yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan yang mulia ini, kita bisa kembali bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Dengan kerendahan hati, atas nama keluarga besar Partai Demokrat, kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto atas waktu dan perkenannya memenuhi undangan kami. Terima kasih juga kepada Bapak SBY, super mentor kita, panutan kita, atas restu dan arahannya sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Pasca penetapan Bapak Prabowo sebagai Presiden terpilih tahun 2024-2029, oleh KPU pada tanggal 20 Maret minggu lalu, banyak kader Demokrat yang ingin sekali bertemu Bapak untuk mengucapkan selamat secara langsung. Ada haru dan bangga yang luar biasa kami rasakan. Untuk itu saya matur kepada Bapak SBY, beliau tentu menyambut baik dan meminta saya untuk segera mengatur dan mengundang Bapak dalam acara ini. Bersama Bapak telah hadir sekitar 500 orang pemimpin, pengurus, dan kader Partai Demokrat terdiri dari Majelis Tinggi Partai, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan, Mahkamah Partai, fraksi Partai Demokrat DPR RI, juga hadir sejumlah pimpinan DPD dan DPC, serta para Srikandi Partai Demokrat yang begitu mencintai Bapak. Sebenarnya kalau bukan karena keterbatasan ruangan, masih banyak lagi yang ingin bertemu langsung dengan Pak Prabowo. Tapi insya Allah, para kader yang hadir sore hari ini mewakili semua unsur yang ada di Partai Demokrat. Bapak Prabowo yang kami hormati, hari Sabtu lalu, saya telah menyampaikan kepada para kader bahwa kita wajib mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun jalan yang kita tempuh tidak mudah, terjal, dan sangat berliku, tetapi alhamdulillah jalan yang kita pilih ini tidak salah. Misi besar Partai Demokrat, yaitu kembali ke pemerintah nasional, telah tercapai seiring dengan kemenangan satu putaran pasangan Prabowo Gibran. Sebagaimana yang telah kami laporkan kepada Pak Prabowo pada pertemuan kita sebelumnya, meski Partai Demokrat mengalami kenaikan suara secara nasional, tetapi kami kehilangan sejumlah kursi di DPR RI. Salah satu faktor utama yang paling signifikan yang menjadi penyebab hilangnya kursi kami adalah maraknya vote buying atau politik uang di luar nalar kita semua. Tetapi saya begitu lega ketika mendengar respons dari Pak Prabowo secara langsung
bahwa Bapak juga memiliki concern yang sama. Bahkan Pak Prabowo bertekad untuk secara serius melakukan perbaikan sistem pemilu kita ke depan. Namun, kami Partai Demokrat tetap semangat dan tetap optimis. We may lose the battle, but we win the war. Keringat perjuangan kami tidak sia-sia. Kemenangan besar Pak Prabowo sebagai presiden juga merupakan kemenangan besar bagi Partai Demokrat. Sekali lagi, congratulations Pak Prabowo for a very well-deserved victory. Sebagai mantan prajurit, misi adalah segala-galanya. Mengapa upaya Partai Demokrat untuk bisa kembali ke pemerintahan menjadi misi utama kami? Pertama, selama 10 tahun, dari 2004 hingga 2014, Partai Demokrat berada di pemerintahan. Telah banyak kebijakan, pembangunan, dan program-program pro-rakyat di era pemerintahan Presiden SBY yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia. Bahkan, sejumlah program itu dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Dan yang kedua, selama 9 tahun 4 bulan terakhir ini, Partai Demokrat berada di luar pemerintahan. Tentu ini telah membatasi ruang gerak, sumber daya, dan kontribusi nyata Partai Demokrat untuk memperjuangkan harapan rakyat Indonesia. Praktis, perjuangan kami terbatas hanya di parlemen dan pemerintahan daerah saja. Alhamdulillah, kemenangan Pak Prabowo telah memberikan kepastian posisi Partai Demokrat untuk kembali ke pemerintahan nasional pada periode 2024-2029. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga perlu menyampaikan kepada seluruh kader Partai Demokrat dimanapun berada. Tentu, selain atas perkenan dan kehendak Bapak Presiden Joko Widodo, kembalinya Partai Demokrat ke pemerintahan nasional saat ini juga atas dukungan dan dorongan dari Bapak Prabowo Subianto. Pak Prabowo, sesungguhnya memenangkan Bapak dalam Pilpres 2024 bukan hanya untuk menunaikan misi kembali ke pemerintahan nasional, tetapi juga untuk memenuhi dan menunaikan janji dan komitmen kami kepada Bapak. Kami telah berjanji untuk berjuang sekuat tenaga memenangkan Bapak dalam satu putaran. Bahkan Pak SBY juga telah berjanji untuk turun gunung. Video singkat tadi mewakili sebagian kecil dari perjuangan Partai Demokrat bersama Pak Prabowo di lapangan. Alhamdulillah, atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji itu, komitmen itu telah kami penuhi dan tunaikan. Kedepan, kami bertekad untuk menyukseskan pemerintahan dan legasi Bapak. Kami akan fokus untuk membantu menunaikan janji-janji kampanye Pak Prabowo. Sebaliknya, kami tidak ingin mengganggu fokus Bapak dalam menyusun program kerja mendatang. Bapak juga sudah memerintahkan kepada saya untuk menyiapkan sejumlah kader terbaik Partai Demokrat yang akan membantu Bapak di kabinet dan pemerintahan mendatang. Semoga kami bisa benar-benar membantu Bapak untuk mewujudkan Indonesia yang semakin baik 5 tahun ke depan. Semakin kuat dan maju negaranya, dan semakin makmur dan sejahtera rakyatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak dan teman-teman Partai Demokrat atas segala support dan perjuangannya selama ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prabowo, selanjutnya izinkan saya mengundang sahabat Bapak, seseorang yang sangat menginginkan Bapak sukses. Bukan hanya sukses menjadi presiden, tetapi juga menjadi presiden yang sukses. Hadirin sekalian, mari kita sambut Presiden Republik Indonesia ke-6, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya cintai, saya hormati Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia terpilih, Bung Agus Harimurti Yudhoyono dan para pengurus serta keluarga besar Partai Demokrat yang saya cintai dan saya banggakan. Bapak Prabowo, waktu kita bertemu di Madiun pada tanggal 20 November, kami memberikan endorsement secara resmi berangkat dari keyakinan, juga harapan, dan juga ikhtiar untuk perjuangan besar Bapak Prabowo beserta Partai Demokrat. Alhamdulillah, Tuhan Maha Besar, Bapak akan memimpin Indonesia, memimpin kami semua menuju Indonesia yang lebih maju di masa depan. Saya ingin menyederhanakan cara berpikir saya. Mengapa Pak Prabowo menang dan terpilih menjadi presiden kita? Karena rakyat memang menghendaki beliau memimpin kita semua. Selama 3-4 bulan saya mengunjungi 85 kabupaten dan kota. Karenanya, sebagaimana yang saya sampaikan kepada Bapak Prabowo, insya Allah beliau akan terpilih menjadi presiden mendatang. Karena bukan hanya survei sebelum pemungutan suara yang mengunggulkan Pak Prabowo, tetapi di lapangan, di desa, kecamatan, dan kota, saya mendengarkan langsung, mengetahui langsung bahwa dukungan rakyat sangat kuat. Ditambah setelah pemungutan suara, semua penghitungan cepat dari lembaga survei memenangkan beliau. Ini kesimpulan besar. Ini sejarah. Jangan melukai hati rakyat yang memang ingin memilih Pak Prabowo menjadi pemimpin mereka. Itulah yang paling penting untuk kita pahami. Dan titipan saya Bapak Prabowo, pemilu 2024 ini banyak hal yang mesti kita pelajari baik-baik. Di satu sisi ada good news, tetapi di sisi lain ada bad news. Yang mengganggu pikiran kita adalah pemilu kita ternyata ongkos politiknya makin besar, melampaui batas kewajaran. Demikian juga politik uang juga makin menjadi-jadi. Ini mesti diselamatkan. Kita tidak boleh menyalahkan rakyat, tetapi ada sesuatu yang perlu diperbaiki, perlu diubah, dan tentunya disempurnakan, agar pemilu 5 tahun mendatang dan seterusnya menjadi pemilu yang baik. Pemilu adalah masa depan kita, masa depan Indonesia. Kami menitip Bapak Prabowo, ini misi sejarah dan saya percaya Bapak akan bisa melakukan perubahan dan perbaikan atas sistem pemilu yang lebih tepat dan lebih baik bagi bangsa Indonesia. Itu saja yang ingin saya sampaikan. In you, Bapak Prabowo, we trust. Terima kasih. Menutup dari semuanya ini hari yang penting. Saya ingin mempersembahkan sesuatu kepada beliau.
dalam kapasitas sebagai sama-sama prajurit dan patriot dari satu alma mater. Di seluruh dunia hanya ada satu, yaitu di Indonesia. Taruna Akademi Militer satu angkatan yang kemudian menjadi pemimpin bangsa. Kami bangga, kami bersyukur dan semoga Pak Prabowo akan menjadi presiden yang sukses memimpin kita semua. Yang ingin saya sampaikan, lukisan yang ini ada sejarahnya. Semula acara ini dilaksanakan besok. Kemarin saya baru melukis selama 5 jam dengan harapan masih ada 2 hari, ternyata dipercepat. Tadi habis subuh, habis sahur, habis sholat, saya langsung menuju studio, selama 5 jam saya tuntaskan. Ini 10 jam Pak Prabowo untuk Bapak tercinta. Saya beri judul, dengarkan judulnya, Standing Firm Like Rocks. Artinya kuat dan kokoh laksana batu, batu di tengah samudra. Ini Pak Prabowo, keyakinan saya atas pemimpin kita mendatang, atas harapan saya dan juga doa kita semua agar Pak Prabowo kokoh, kuat seperti batu karang ini, memajukan Indonesia, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menegakkan hukum dan keadilan, dan tugas-tugas lain yang diemban oleh beliau nanti. Semoga berkenan. Ini sertifikatnya. Selanjutnya kami mohon kepada Presiden terpilih Republik Indonesia 2024-2029, Bapak Haji Prabowo.